Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Yusuf Mansur bahagia. Bazar Perindo tetap disambut antusias meski diguyur hujan. MNC Media Senin 29 Januari 2024. Ini belum lama ya beritanya terbit, teman-teman. Artinya ini kegiatan Yusuf Mansur belum lama ini. Ada beberapa media YouTube yang membahas bahwa hari-hari ini Yusuf Mansur itu sudah hampir tidak pernah terlihat ceramah, teman-teman, atau diundang di sebuah kajian atau majelis atau apapun itu, teman-teman. Apalagi ketika teman-teman meriset atau men-searching tentang bagaimana Yusuf Mansur berbicara tentang sedekah, itu sudah sangat minim sekali, teman-teman. Ini yang justru membuat saya makin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan apa yang disampaikan tentang Yusuf Mansur selama ini tentang rumus sedekah yang selalu dia gaungkan. Ada yang salah tentang bagaimana Yusuf Mansur menyampaikan presentasi bisnisnya selama ini, yang kemudian banyak dari bisnis-bisnis yang dijalankan oleh Yusuf Mansur yang itu kemudian menarik para investor, itu kemudian mangkrak, teman-teman. Ada yang salah di sana, karena begitu berita-berita tentang Yusuf Mansur mencuat, begitu ada konten-konten kreator yang kemudian mengkritisi Yusuf Mansur, bukannya itu diklarifikasi, bukannya kemudian itu dibantah, tapi Yusuf Mansur berhenti. Namun yang saya pikir tidak sampai di situ, teman-teman. Jangan sampai kemudian media-media ini diam, meredup, lalu kemudian dia melakukan hal yang sama lagi gitu. Baik, dari sebuah portal berita MNC Media berjudul Yusuf Mansur bahagia, Bazar Perindo tetap disambut antusias meski diguyur hujan. Jakarta, caleg DPR RI Dapil Jakarta 1 atau dalam kurung Jakarta Timur, Kiai Haji, udah ada Kiai Hajinya sini ya. Kiai Haji Yusuf Mansur alias Jam'an Nur Khatib Mansur bersama caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6, Haji Muhammad Guntur, menggelar bazar murah minyak goreng sebanyak 1000 liter lebih di lapangan badminton Jalan Cipayung Barat 1, Gang Babeh RT 8 RW 2, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu 27 Januari 2024 pagi. Sekali lagi saya tegaskan, teman-teman, bahwa saya mengupload konten ini bukan untuk mempromosikan Yusuf Mansur, tapi untuk mengingatkan teman-teman bahwa untuk memilih seorang caleg, mau itu DPR atau DPRD, atau mau memilih seorang pemimpin seperti misalkan presiden, sebentar lagi nih akan ada pemilihan serentak, pemilu serentak tanggal 14 Februari, teman-teman. Lihat rekam jejaknya, lihat jejak digitalnya. Contoh misalkan Yusuf Mansur atau Jam'an Nur Khatib Mansur ini, ada hal yang perlu teman-teman lihat, bahwa ada banyak bertebaran di dunia maya, ada banyak bertebaran di media sosial. Bagaimana orang-orang bermunculan diwawancarai oleh seorang wartawan bernama Pak Darso Arif Bakwama, yang kemudian mereka itu memprotes karena hak-haknya sampai hari ini belum terselesaikan, dan Yusuf Mansur tidak bergeming, ujuk-ujuk muncul mencalonkan diri sebagai seorang caleg, teman-teman. Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, antusias ribuan warga yang didominasi emak-emak amat luar biasa menghadiri acara dari Partai Perindo. Partai Berambang Raja Wali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 itu. Meski diguyur hujan, terlihat kehadiran Ustadz Kondang Yusuf Mansur bersama Guntur disambut meriah oleh warga. Yusuf Mansur pun mengaku senang bisa ikut menyapa langsung warga Cipayung. Ia pun gembira sambutan hangat warga untuk melihat perhatian Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Ketum Haritano Sudibyo. Bersama Pak Guntur sudah berkali-kali, alhamdulillah selalu masyarakat emang sudah dekat sama beliau dari 2009. Jadi saya senang banget bisa ikut menyapa warga, dan kegembiraan warga sangat terlihat betapa mereka melihat ini bukan hal kecil, melainkan hal besar, perhatian dari Perindo, kata Yusuf Mansur. Yusuf Mansur bersama Guntur juga mensosialisasikan cara mencoblos kertas suara pemilihan kepada warga Cipayung. Ia berharap kehadirannya bersama Guntur untuk mewakili Jakarta Timur di DPR RI, Senayan, dan DPRD DKI Kebon Sirih dapat diterima. Kami ini mudah-mudahan diterima kebaikan ini dan bisa mengantarkan masyarakat Jakarta Timur besok lebih bagus lagi ketika kami sudah ada di Senayan dan DPRD DKI, ungkapnya. Sekali lagi ya teman-teman, bahwa ada sebuah istilah yang mengatakan kalau tiba-tiba ada orang datang, orang baik, maka itu artinya pemilu sudah dekat gitu. Ini yang saya maksud, bahwa
jangan hanya karena hal-hal seperti ini, misalkan ini bazar minyak goreng murah, kemudian Anda cuek dengan akal pikiran yang sehat gitu. Anda cuek dengan logika kita kemudian mati gitu, hanya karena pembagian atau kebaikan-kebaikan yang musiman seperti ini gitu. Tetap gunakan logika Anda, teman-teman, bahwa memilih pemimpin, memilih orang yang akan mewakili suara kita di parlemen nanti, di Senayan nanti, itu adalah orang-orang yang jelas secara qualified, jelas kualitasnya, jelas kredibilitasnya, teman-teman. Bukan orang-orang yang hanya jualan gimmick gitu. Bukan orang-orang yang hanya jualan popularitas, teman-teman. Tapi orang-orang yang kita tahu rekam jejaknya memang dia amanah. Kita tahu dia punya pengalaman di bidang itu gitu. Bukan hanya orang-orang yang hanya karena popularitas lalu kemudian maju sebagai caleg, maju sebagai seorang pemimpin, lalu kita pilih, teman-teman. Yang susah siapa ke depannya? Kita juga gitu. Ada mungkin yang berkata bahwa siapapun pemimpinnya yang cari uang yang ini, ya saya sendiri. Enggak, teman-teman. Kekuatan sebuah wewenang itu sangat penting sekali. Kekuatan sebuah wewenang itu sangat penting sekali. Kekuatan sebuah tanda tangan dari seorang pemimpin itu sangat penting sekali, teman. Jadi jangan sepelekan itu, karena 5 tahun ke depan ditentukan oleh pilihan kita hari ini gitu. Maka sekali lagi saya katakan, bagi saya untuk memilih seorang caleg, untuk memilih seorang anggota DPR, lihat rekam jejaknya, teman-teman. Contohnya Yusuf Mansur, saya sampai hari ini tidak habis pikir bagaimana orang ini bisa maju sebagai caleg, sementara masalah-masalahnya masih banyak yang belum kelar gitu. Tentu opini publik akan menjadi liar di sini. Contohnya saya akan berpikiran kemudian, apakah mungkin seorang Yusuf Mansur maju sebagai calon anggota DPR dari Perindo hanya untuk mengamankan dirinya, hanya agar kemudian dirinya tidak bisa disentuh lagi gitu. Maka hati-hati kepada kalian yang memilih tanpa berpikir terlebih dahulu, teman-teman. Hati-hati. Jangan sampai kemudian pilihan kita justru menyusahkan orang lain gitu. Di sini saya sangat wanti-wanti sekali. Karena hari ini saja seorang Yusuf Mansur tidak bergeming, tidak ada itikadnya untuk kemudian bagaimana mengumpulkan orang-orang ini duduk bersama menyelesaikan permasalahannya, malah maju sebagai anggota DPR dan mengatakan bahwa kita akan menyelesaikan, menyampaikan aspirasi kalian. Bagi saya hanya ini bagaimana kita bisa percaya sementara masalah pribadi saja, masalahnya saja dengan para investor yang jelas-jelas di depan mata itu belum selesai sampai hari ini, teman-teman. Lalu kemudian dia muncul sebagai calon anggota DPR yang kemudian berjanji akan ketika dia duduk di Senayan nanti akan menyuarakan suara kita, akan menyuarakan aspirasi kita. Apakah kemudian itu bisa kita percaya, teman-teman? Bagi saya ini hanyalah sebuah dongeng sebelum tidur, teman-teman. Hanyalah sebuah dongeng sebelum tidur. Karena yang tampak di depan mata saja, yang sudah jelas-jelas harusnya bisa dia selesaikan, itu dia tidak selesaikan, teman. Bagaimana kemudian kita akan percaya bahwa ketika dia duduk di Senayan nanti, seorang Yusuf Mansur duduk di Senayan nanti akan menyuarakan suara kita. Sampai hari ini kami minta kepada Yusuf Mansur, sampai hari ini kami minta kepada Yusuf Mansur, ajaklah para korban ini untuk berdiskusi, ajaklah para korban ini untuk berdialog, duduk bersama, selesaikan masalah Anda dengan para investor ini. Tapi tidak ada tanggapan dan tidak ada respon. Seolah-olah suara kami tidak terdengar, teman-teman. Maka sekali lagi saya katakan, untuk kemudian memilih orang-orang yang rekam jejaknya sudah jelas, jejak digitalnya sudah jelas tidak amanah, maka sebagian berpikir 100 kali, teman-teman, untuk kemudian menjatuhkan pilihan kepada orang-orang seperti ini. Cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.